Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang yang beriman, tentu kita menyukai segala bentuk kebaikan, termasuk doa untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam suatu kondisi, mungkin kita pernah meminta untuk didoakan oleh orang tua. Misalnya, didoakan agar bertemu dengan jodoh, didoakan agar mendapat pekerjaan, atau misalnya didoakan agar lulus ujian. Doa orang tua kepada anak adalah doa yang mustajab, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 doa yang mustajab tanpa diragukan: doa orang yang terzolimi, doa orang yang sedang safar, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain dikatakan, ada 3 doa yang tidak tertolak: doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu bagaimana jika kita ingin didoakan oleh para malaikat, yang mana malaikat adalah makhluk Allah yang istimewa, yang senantiasa taat dan tidak pernah bermaksiat, sehingga setiap doa malaikat pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut amalan agar didoakan para malaikat. Pertama, senantiasa ikhlas dalam berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu malaikat berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan infak adalah menafkahkan hartanya secara ikhlas di jalan Allah, seperti membantu pembangunan masjid, infak kepada keluarga, infak kepada orang yang kurang mampu, dan infak yang bukan termasuk kategori pemborosan. Kedua, tidur dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Seseorang yang tidur dalam keadaan suci, yaitu berwudu sebelum tidur, maka pada waktu bangun, malaikat akan mendoakan ampunan untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun kecuali malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena dia telah tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Amalan ketiga, menjenguk muslim yang sakit. Menjenguk orang sakit termasuk amal soleh yang paling utama, yang dapat mendekatkan kita kepada ampunan, rahmat, dan surganya Allah Ta'ala. Mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan mulia. Malaikat akan mendoakan bagi siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Amalan keempat, makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahur adalah makanan yang penuh keberkahan, maka janganlah engkau meninggalkannya, walaupun kalian hanya minum seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Seseorang yang sahur meskipun hanya dengan segelas air, maka malaikat akan berdoa untuknya. Maka jangan tinggalkan sahur, meskipun kita merasa kuat berpuasa tanpa sahur. Kelima, berada pada saf depan dalam salat berjamaah. Di antara orang-orang yang mendapat sholawat para malaikat adalah orang-orang yang berada pada saf bagian depan ketika sholat, baik itu saf pertama, kedua, atau saf bagian depan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf terdepan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keenam, menunggu sholat berjamaah berikutnya setelah melakukan sholat.
Di antara orang yang mendapat doa para malaikat adalah orang yang duduk di masjid untuk menunggu sholat dalam keadaan berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia duduk menunggu sholat dan selama ia tidak berhadas. Malaikat mengucapkan, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Setiap doa yang kita panjatkan untuk orang lain, maka malaikat akan mendoakan hal yang serupa kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat berkata, amin. Dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Maka jika kita ingin mendapat pekerjaan, maka doakanlah saudara kita mendapat pekerjaan. Jika kita ingin jodoh, doakanlah saudara kita segera menikah, maka kita mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan.